Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nutfi Rayanti, mahasiswa S1 Farmasi dari Universitas Negara Islam Makassar. Nah, kali ini aku akan membahas tentang penggolongan obat teman-teman. Jadi, penggolongan obat sesuai Permenkes nomor 917 pada pasal 1 bagian 3 bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Jadi, pembagian golongan obat yaitu salah satunya adalah obat bebas atau OB. Obat bebas ini dapat dibeli di apotik tanpa resep dokter dan dapat dibeli di toko obat yang berizin untuk mengatasi problem ringan yang bersifat non-spesifik. Nah, obat bebas ini relatif paling aman digunakan untuk menangani penyakit-penyakit simptomatis yang ringan banyak diderita di masyarakat luas yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita atau self-medication atau penanganan sendiri atau swamedikasi. Nah, obat ini telah digunakan dalam pengobatan secara ilmiah dan terbukti tidak memiliki resiko berbahaya yang mengkhawatirkan pada saat digunakan. Adapun logo kemasan yaitu dot lingkaran hijau dan garis tepi berwarna hitam. Nah, contoh obat bebas di sini adalah Oralit, beberapa analgetik atau penghilang rasa nyeri, beberapa antipiretik seperti paracetamol, ibuprofen, asetosal atau aspirin, kemudian ada suplemen, vitamin dan mineral, misalnya vitamin C dan vitamin B kompleks, antasidadoen, minyak kayu putih, OBH, obat gosok, obat luka luar, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu obat bebas terbatas atau disingkat dengan OBT, tapi dapat juga disebut dengan obat daftar web. Obat bebas terbatas ini adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun perlu diperhatikan penggunaannya pada informasi obat pada kemasannya. Nah, pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan kadar isi berkhasiat, harus disertai tanda peringatan yaitu peringatan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Obat bebas terbatas ini relatif aman digunakan asal selama sesuai dengan aturan pakai. Adapun logo pada kemasan yaitu dot lingkaran biru, garis tepi berwarna hitam, dan kotak peringatan berwarna hitam. Contoh obatnya yaitu obat flu kombinasi, antihistamin, bromexin, antiemetik atau antimo, rifamycin, prometason, mebendazol, kloroquine, kalikloras, sipositoria, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia teman-teman logo peringatan yang ada pada kemasan obat. Nah, P nomor 1 itu yang artinya awas obat keras, baca aturan pakainya, contoh obatnya Antimo, Decolgen, Fix Formula 44. Kemudian yang kedua ada P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya Gargarisma. Kemudian P nomor 3 yaitu awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, contohnya
tin, truta, jodi atau neo-ultrasilin. Nah, P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya sigaret asma. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya sulfanilamid steril. Nah, adapun P nomor 6 yaitu awas obat keras, obat wasir tidak ditelan, contohnya anusol suppositoria. Nah, peringatan ini tercatat di Kemenkes yaitu nomor 2380 tahun 1983 tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas pada kemasan OBT. Harus tertera peringatan yang berupa kotak kecil berukuran 5 kali 2 cm berdasar warna hitam atau kotak putih bergaris hitam bergaris tepi hitam dengan tulisan sebagai berikut, yaitu tadi teman-teman P nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada dalam SK Kemenkes nomor 2380 tahun 1983 disebutkan bahwa pada keadaan dan batas tertentu sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri menggunakan obat-obatan dari golongan obat bebas terbatas dan obat bebas yang dengan mudah diperoleh di masyarakat, namun dianjurkan untuk tidak sekalipun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Nah, untuk penggunaan obat bebas terbatas dan obat bebas, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat tersebut. Yang pertama itu nama obat atau merek dagang dan isi kandungannya. Kemudian kedua, daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas. Keempat, izin beredar ditunjukkan dengan adanya nomor batch dan nomor registrasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM atau Departemen Kesehatan atau Depkes. Yang kelima, kondisi obat masih baik, perhatikan tanggal kadaluarsanya yang masih berlaku. Keenam, indikasi atau petunjuk kegunaan obat. Yang ketujuh, efek samping, efek negatif yang timbul yang bukan merupakan kegunaan obat. Kemudian yang kedelapan, petunjuk cara penggunaan. Yang kesembilan, dosis takaran atau aturan penggunaan obat tersebut. Kemudian 10, cara penyimpanan obat. 11, peringatan. 12, informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan atau dengan makanan yang dikonsumsi bersamaan. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada obat keras dan termasuk obat wajib apotik, di mana obat keras ini adalah obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotik atau rumah sakit. Namun, ada beberapa obat keras yang bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker, disebut juga dengan obat wajib apotik seperti linestrenol, antacid, salbutamol, bacitracin krim, ranitidin, dan lain sebagainya. Adapun logo penandaan obat keras yaitu bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengahnya yang menyentuh garis tepi. Contoh obat keras di sini yaitu amoksan, antibiotik amoksan atau ampicillin, erisan B atau erythromycin. Nah, adapun tujuan adanya obat wajib apotik
dalam peraturan Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia nomor 347 tahun 1990. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 924 tahun 1993, kemudian dikeluarkan dengan pertimbangan yaitu satu, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Kemudian kedua, meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Ketiga, meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan atau komunikasi informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Nah, kewajiban apoteker dalam pelayanan obat wajib apotek sebagai berikut. Satu, memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotek yang bersangkutan. Kedua, membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. Ketiga, memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Nah, adapun dasar pemberian obat wajib apotek mengikuti kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dalam pasal Peraturan Menteri Kesehatan nomor 919 tahun 1993 bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Kemudian kedua, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakitnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan tidak memerlukan untuk penyakit yang di prevalensinya yang tinggi di Indonesia. Kelima, yaitu obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman ada narkotika dan psikotropika. Nah, narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan, menghilangkan, dan mengurangi rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun beberapa golongan dari narkotika sendiri, yaitu yang pertama, golongan pertama, narkotika yang paling berbahaya, daya aktifnya sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan, hanya dapat dilakukan untuk penelitian, contohnya ganja, putau atau heroin, dan tidak berbentuk bubuk. Kemudian golongan yang kedua adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya morfin dan petidin. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya kodein dan turunannya. Kemudian ada psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf maupun pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Adapun golongan-golongan psikotropika, yaitu golongan pertama, yang ke-1 adalah psikotropika ini dapat digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya amfetamin dan metamfetamin. Kemudian golongan kedua, yaitu psikotropika yang khasiatnya dapat digunakan untuk pengobatan dan atau untuk bertujuan untuk ilmu serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan, contohnya metilfenidat atau Ratalin. Kemudian golongan ketiga
Ada psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan atau dapat digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Kemudian ada golongan keempat, yaitu psikotropika yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika, dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya alkohol dan nikotin. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.